Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan ketemu lagi bersama Matthew. Hari ini kita lanjut pembahasan materi tentang sudut antara dua garis. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sudut yang saling berpenyiku, sudut yang saling berpelurus, dan sudut yang saling bertolak belakang. Hari ini ada 5, tapi sebenarnya dia terbagi jadi 3, yaitu sudut luar dan sudut dalam serta sudut sahadap. Oke, sebelum menonton, dukung terus channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya, karena semua itu gratis untuk membangun channel ini. Oke, langsung aja simak video pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama sudut sahadap. Apa yang dimaksud dengan sudut sahadap? Di sini saya udah buat ya. Ada 4 buah sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Dan yang berkedip itu nanti yang akan kita bahas. Di sini kita lihat dulu kalimatnya. Sudut A sehadap dengan B. Nah, tadi kan yang berkedip si A dan B. A dan B ini disebut sebagai sudut sahadap. Kenapa? Kenapa A dan B ini disebut sebagai sudut sahadap? Karena arah sinar dari sudut A dan B, arah sinarnya itu sama. Ya, kita perhatikan ya, maksudnya arah sinar itu, sinar si A itu ke arahnya ke atas, yang B juga arahnya ke atas. Nah, makanya itu dia disebut sahadap. Contoh lainnya, C dan D juga dikatakan sahadap. Kenapa dikatakan sahadap? Karena arah sinar dari sudut C, ya saya di sini nyebutnya sinarnya, ya, sinar karena bukan sudutnya. Nah, C dan D ini arahnya sama-sama ke bawah. Maka C dan D disebut juga sebagai sudut yang saling sahadap. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa sudut-sudut yang sahadap besarnya itu sama. Jadi dia nggak lagi 180, nggak lagi 90, tapi dia sama kayak bertolak belakang. Jadi kalau nilai A-nya 50 atau 120, maka B-nya juga 120 karena A dan B itu sahadap. Ya, C juga begitu. Kalau C-nya juga 130, maka D-nya juga 130. Kenapa? Karena sudut C dan D itu sehadap. Lanjut, masih contoh sehadap. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 8 buah sudut. Ada A1, A2, A3, dan A4, B1, B2, B3, B4. Ya. Kita lihat di sini, kita akan cari mana sudut yang sahadap. Kalau saya tanya, sudut A1 akan sahadap dengan siapa? Ya, sudut A1 sahadap dengan B1. Kenapa? Karena B1 arah sinarnya ke atas, A1 juga ke atas. Lalu, kalau saya tanya A2 sinarnya ke atas sini, sebelah kanan. Maka sahadap dengan siapa? Ya, dengan B2. Lanjut, A3 juga sahadap dengan B3. Lihat arahnya. A3-nya sinarnya ke bawah, B3-nya ke bawah. Terakhir A4 sinarnya ke bawah sebelah kanan, maka B4-nya juga ke bawah sebelah kanan. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang sahadap, berpenyiku, dan berpelurus atau bertolak belakang. Kalau sahadap itu arahnya sama. Ya. Selain itu, yang kalian harus pahami di sini adalah ada 2 sudut, yaitu sudut luar dan sudut dalam. Kalau sudut luar itu beradanya di luar antara 2 buah garis ini. Siapa aja? A1, A2, B3, dan B4 itu sudut luar. Kalau yang di dalam 2 garis ini namanya A3, A4, B1, B2 ini disebut sebagai sudut dalam karena dia ada di dalam antara 2 buah garis itu. Jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut yang sahadap. Sudut yang saling sahadap itu sama besar. Oke, cukup paham ya untuk sahadap. Kita lanjut ke sudut yang saling berseberangan. Nah, berseberangan ini ada 2, ada luar berseberangan, ada dalam berseberangan. Yang pertama kita akan mempelajari luar berseberangan. Kita lihat di sini ada gambar, ada sudut A, B, C, dan D. Kalau tadi sahadap A dan yang di sini kan,
Kalau A sama C nggak bisa, itu bukan sehadap. Nah, sekarang kita luar berseberangan. Kalau bicara luar berseberangan, artinya semua sudutnya ada di luar. Maka ini ada di luar garis, dua garis ini nih. Itu namanya luar berseberangan. Kita lihat di sini, siapa yang saling berseberangan? Ya, sudut A luar berseberangan dengan D. Jadi berseberangan itu dia nyilang ya, atau beda tempat. Yang A adanya di sisi kiri garis ini, yang D adanya sisi kanan garis ini. Siapa lagi? Nih, B berseberangan dengan C. Luar ya, luar berseberangan. B-nya ada di sisi sebelah kanan, C-nya ada di sisi sebelah kiri. Dan sudut yang saling berseberangan itu besarnya juga sama. Kalau seandainya kalian tulis di sini 30, maka A-nya 30, maka tadi A berseberangan dengan siapa? A berseberangan dengan D. Maka si A-nya, D-nya juga 30. Karena A dan D saling berseberangan atau luar berseberangan. Lanjut. Nah, sekarang kita ke sudut dalamnya. Sudut dalam berarti dia ada di dalam. Contohnya di sini ada PQRS. Nah, kalau saya tanya, sudut P berarti berseberangan dengan siapa? Ya, dengan S. Kalau lihat gambarnya gampang ya, warnanya sama. Q berarti luar berseberangan dengan R. Nah, ini kedap-kedip nih. P dengan S itu saling luar berseberangan, Q dan R juga dalam berseberangan. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Mau luar mau dalam, kalau dia berseberangan itu sudutnya sama besar. Lanjut. Yang keempat, ada namanya sudut dalam sepihak atau luar sepihak ya. Sekarang ini kita bahas dulu yang dalam. Kalau dalam berarti tadi kita bahas adanya di dalam. Sudut A, C, B, dan D ini adanya di dalam. Bedanya kalau dalam sepihak atau sepihak dan berseberangan itu, kalau berseberangan tadi kan nyilang ya, dia bersebelahan. Kalau sepihak dia berada di tempat yang sama. Artinya posisinya sama, ada di sebelah kiri. A dan B ini dikatakan dalam sepihak karena berada satu tempat ya, adanya di sebelah kiri. C dan D juga dalam sepihak. Nah, sudut A dalam sepihak dengan B, sudut C dalam sepihak dengan D. Nah, ini yang sepihak. A dan B, kemudian C dan D. Ini dalam sepihak namanya. Nah, sudut yang sepihak itu jumlahnya adalah 180. Contohnya, kalau misalkan A-nya ini adalah 80 ya, kita buat ya, misalkan 80, berarti B-nya, karena tadi dikatakan sudut yang sepihak itu jumlahnya 180, otomatis B-nya adalah 180 kita kurangin 80, maka kita dapat B-nya adalah 100 ya. C dan D sama ya, cara mencarinya sama. Lanjut, kita lihat yang sudut luar sepihaknya. Sudut luar sepihak sama dengan sudut dalam sepihak, jumlahnya sama-sama 180. Hanya bedanya dia adanya di luar. Contohnya ada V1, V2, W1, W2. Nah, yang sepihak siapa? V1 sepihak dengan W1, tapi luar sepihak. Dan V2 sepihak dengan W2, tapi adanya di luar. Sama, sudut yang sepihak, jumlah sudutnya adalah 180. Jadi total nanti sudutnya itu 180. Contohnya lagi kan tadi di sini misalkan di sini 70. Ya, ini angka 7. Kemudian W-nya berarti berapa? Tinggal 180 dikurangi 70 jadi 110. Oke, kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah diketahui 120, X, 60, dan Y. Kita akan mencari tentukan nilai X dan Y. Sekarang, kita akan hubungkan apa hubungannya 120. Sebentar, saya ganti warna. Apa hubungannya 120 dengan X? 120 dan X, karena arah sinar sudutnya sama-sama ke atas ya, atau ke arah sini nih, ya, maka itu dikatakan sudut yang saling sehadap ya. Sudut X sehadap dengan sudut 120, maka nilai X sama dengan 120. Kenapa? Karena sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Lalu bagaimana dengan 60 dan Y?
60 dan Y, kalau kita lihat ada di luar. Ada di luar apa di dalam? Luar ya, ada di luar. Sekarang kita lihat, luar ada dua macam, ada luar berseberangan, ada luar sepihak. Sekarang kita lihat apakah Y dan 60 ini ngilang? Ya, betul.